Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi'i wal 'amali shalih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, azan yallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita dalam membahas tentang penafsiran sesat dari kalangan al-haddathiyin, kalangan modernis atau orang-orang liberal yang kita kenal, yang mana pembahasan sebelumnya kita sudah membahas terkait penafsiran yang keliru terkait tentang sholat Jumat, ya, tentang kewajiban sholat Jumat. Nah, yang sekarang adalah pembahasan tentang anggapan orang liberal bahwasannya wanita itu bisa menjadi imam sekaligus khotib pada sholat Jumat. Ya, jadi perempuan itu bisa sah menjadi khotib Jumat sekaligus menjadi imam pada sholat Jumat. Nah, apa saja dalil yang menjadi landasan pendapat orang-orang liberal tersebut? Yang pertama, mereka mengambil dalil dari Al-Quran tentang perintah sholat Jumat yang sudah kita kemukakan sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza nudiya mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Ya. Perhatikan kata-kata fas'au ila dzikrillah. Di situ perintahnya fas'au, ya, bersegeralah ila dzikrillah, menuju sholat Jumat. Kata-kata fas'au di sini, kata orang liberal, kan dia bermakna umum. Perintah bermakna umum, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi Jumatan itu pergi Jumat, kata mereka, ya, ini juga lafaznya ini baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sehingga sebagaimana laki-laki bisa jadi khotib dan juga menjadi imam, maka perempuan juga bisa demikian. Itu dalil mereka yang pertama. Kemudian dalil mereka yang kedua adalah perintah imam itu atau masalah terkait imam ini, kata mereka, hanya tergantung keridhaan manusia. Sebagaimana ada hadis yang menyebutkan sebaiknya yang menjadi imam adalah orang yang disenangi oleh masyarakat tersebut. Karena kalau yang menjadi imam adalah orang ini tidak disukai oleh para jamaahnya, ya tidak elok. Maka kata orang liberal, status imam itu hanya dilihat dari sisi orang itu ridho atau tidak, jamaah itu ridho atau tidak. Kalau di sebuah kaum jamaahnya ridho, imamnya perempuan, ya tidak masalah, ya. Jadi nggak ada urusannya gender terkait imam. Selama masyarakat kampung tadi atau suatu kaum tadi rela dan ridho kalau mereka diimami oleh wanita, ya sah-sah saja, nggak ada halangan, ya. Begitu. Kemudian alasan mereka yang ketiga adalah, kita tahu bahwasannya sholat Jumat ini kan seperti muktamar, ya, seperti perkumpulan pekanan kaum muslimin, yang mana di situ berkumpul di situ laki-laki juga perempuan juga. Sehingga ketika perkumpulan itu mencakup seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, ya wanita juga boleh dong jadi imam. Ya. Karena kalau tidak
boleh wanita jadi imam, hanya laki-laki saja, padahal itu kan perkumpulan untuk semua umat Islam tanpa kecuali. Terus hanya laki-laki yang boleh menjadi imam sekaligus khatib, ini bentuk diskriminasi. Ya, kata mereka, bentuk bias gender lah, ketidakadilan dari sisi gender. Kok hanya laki-laki saja yang boleh jadi imam, perempuan juga punya hak ya menjadi imam. Oke. Lalu mereka menolak hadis yang berbunyi al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jamaah illa arba'ah. Ini hadis yang masyhur, yang mana hadis ini datang untuk mengkhususkan perintah umum yang ada dalam surat firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi berbunyi fas'au ila dzikrillah. Kata Nabi, Jumatan atau salat Jumat itu wajib fardu ain bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 orang atau 4 kelompok. Abdun mamluk, budak, au imro'ah, wanita, au sabi, au marad, anak kecil atau yang sedang sakit. Jadi hadis ini menunjukkan kewajiban Jumatan berlaku untuk setiap muslim kecuali 4 orang ini. Budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sedang sakit. Jadi untuk 4 orang ini tidak wajib untuk Jumatan. Nah, kata orang liberal, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Karena kata mereka hadis ini mursal, mauquf kepada sahabat saja, dan sehingga tidak bisa dijadikan hujjah sebagai dalil untuk mengkhususkan ayat yang tadi. Oke, bagaimana tanggapannya? Menurut Syekh Fathi Sabbaq dalam kitabnya Inhirafatul Hadathiyin fi Tafsir Ayatul Ahkam, beliau pertama membantah satu. Orang liberal tadi mengatakan kata-kata fas'au ila dzikrillah ini perintahnya umum, lafaznya umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga wanita pun boleh berhak untuk menjadi imam ketika Jumatan. Maka bantahannya, ayat itu umum, perintahnya umum dan dikhususkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, yang tadi ditolak oleh orang-orang liberal. Jumatan wajib bagi semua muslim kecuali 4 orang, budak, wanita, anak kecil yang belum balik, dan juga orang yang sedang sakit. Hadis ini yang ditolak sama orang liberal, hadis ini bisa dijadikan hujjah. Sehingga hadis ini menjadi pengkhusus ayat yang umum tadi. Karena meskipun dikatakan misalnya hadis ini mursal karena ada rawi yang majhul, tapi rawi ini dari kalangan sahabat. Nah, kata Syekh, rawi ini meskipun majhul tapi dia dari kalangan sahabat. Dan kita tahu dalam studi usul fikih, mursal sahabat itu tetap diterima karena sahabat itu semuanya udul, kulluhum udul, dapat dipercaya. Ya. Sehingga hadis yang tadi disebutkan itu bisa diterima sebagai hujjah dan mengkhususkan firman Allah fas'au ila dzikrillah. Sehingga yang wajib terkena kewajiban Jumatan adalah seluruh umat Islam kecuali yang 4 orang tadi. Sehingga wanita tidak wajib Jumatan, tapi kita tahu bahwasanya wanita kalau mau Jumatan boleh, dan jika dia Jumatan sah-sah saja. Ya. Jadi itu jawaban yang pertama. Hadisnya ditolak, tapi pendapat ulama justru hadis ini bisa diterima dan menjadi pengkhusus firman Allah fas'au ila dzikrillah. Yang kedua, memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh wanita menjadi imam bagi laki-laki, tapi hanya pada sholat fardu 5 waktu, bukan sholat Jumat. Ya, bukan sholat Jumat. Tetapi para ulama menyebutkan pendapat ini pendapat syadz, pendapat yang aneh, dalam tanda kutip pendapat yang syadz, yang mana dalam istinbat hukum pendapat syadz ini tidak boleh dilirik, tidak bisa diambil, ya, tidak bisa diambil karena juga bertentangan dengan ijma' para ulama, yang mana di zaman Nabi SAW dan juga para sahabat khulafaur rasyidun setelahnya
tidak pernah mereka menjadikan wanita sebagai imam pada sholat fardu, apalagi pada sholat Jumat. Tidak ada. Ya, jadi pendapat ini pendapat syadz yang menyelisih ijma, sehingga tidak bisa diambil sebagai hujjah. Kemudian yang ketiga, dikatakan tadi, Jumatan ini kan kumpul-kumpul umat Islam. Ada laki-laki, ada perempuan. Sehingga perempuan juga punya hak untuk menjadi imam sebagaimana laki-laki. Karena kalau enggak, ini berarti bentuk diskriminasi, bentuk bias gender. Kok hanya laki-laki yang boleh jadi imam, kok perempuan enggak? Nah, jawabannya adalah syariat Islam itu datang membedakan kewajiban, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Memang hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya hak untuk masuk surga, sama-sama beramal soleh dan diterima amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang Allah bedakan. Laki-laki punya kewajiban A, perempuan punya kewajiban B. Apa yang menjadi kewajiban laki-laki itu tidak diwajibkan kepada perempuan. Contohnya ini, Jumatan dan juga sholat berjamaah itu diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Ya. Contoh lain, memakai pakaian dari sutra, ya, atau memakai perhiasan emas buat perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Ya, laki-laki tidak boleh. Sehingga dalam Islam itu ada hal-hal yang memang ditetapkan buat laki-laki, kewajiban buat laki-laki, sedangkan buat perempuan tidak. Dan juga ada hal-hal yang mana perempuan boleh disuruh kepada perempuan, laki-laki tidak. Maka sebagai umat Islam yang kita tahu bahwasannya Allah itu maha alim dan hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana, ini semua tentu kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala ada hal-hal yang dibedakan terkait kewajiban laki-laki dan perempuan secara syariat. Ini sebagai bentuk menyesuaikan kepada fitrah masing-masing orang. Ya, fitrah masing-masing menyesuaikan dengan kondisi fitrah manusia tersebut, bukan untuk diskriminasi. Dari mana kesimpulan ketika Allah menyuruh laki-laki yang menjadi imam untuk sholat misalnya dan melarang perempuan, berarti itu bentuk diskriminasi? Dari mana ceritanya? Dari mana ini bisa disimpulkan sebagai bentuk diskriminasi? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal bab waris, lidzakari mithlu hadzil unthayain, laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan 1 bagian, ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi, bentuk ketidakadilan. Dari mana? Ya, dari mana? Ketika dalam rumah tangga laki-laki yang menafkahi, perempuan tidak wajib mencari nafkah. Ketika menikah yang wajib bayar mahar laki-laki, perempuan tidak wajib, perempuan tidak ada bayar mahar. Ini semua perbedaan-perbedaan ini sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tahu, ya, Allah tahu perintah ini menyesuaikan sesuai fitrah masing-masing, baik itu laki-laki dan perempuan, dan bukan sebagai bentuk diskriminasi. Bukan sebagai bentuk diskriminasi. Baik. Nah, jadi kalau mereka menganggap bahwasannya sebagai bentuk maslahat, ya, sebagai bentuk maslahat agar tidak bias gender, ya perempuan juga boleh dong jadi imam, ya, jadi khotib dalam sholat Jumat. Ya. Maka kita katakan kalau bicara maslahat atau bicara maqasid syariah, itu tidak boleh melanggar nas, tidak boleh melanggar nas, dan juga tidak boleh melanggar ijma, tidak boleh melanggar ijma. Dan tadi sudah kita katakan, memang ada sebagian kecil ulama yang membolehkan perempuan menjadi imam bagi laki-laki, tapi dalam sholat fardu 5 waktu saja. Cuman masalahnya pendapat ini dikritik oleh para ulama dan dikatakan sebagai pendapat yang syadz.
pendapat yang menyelisih ijma, karena tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan juga para sahabat seorang wanita diangkat menjadi imam, apalagi untuk sholat Jumat. Karena pendapatnya ini syadz, menyelisihi ijma, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Sudah kita bahas tadi bahwasannya perintah fas'au ila dzikrillah, meskipun lafaz perintahnya umum baik untuk laki-laki dan perempuan, tapi ayat ini dikhususkan dengan hadis tadi yang Nabi katakan, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin ila arba'ah. Jumatan fardu ain bagi setiap muslim secara berjamaah kecuali 4, yaitu abdun mamluk, budak, perempuan, shabi, anak kecil yang belum baligh, dan orang yang sakit. Maka dengan begini hadis ini bisa menjadi pengkhusus dari ayat yang fas'au ila dzikrillah yang lafaznya umum tadi. Demikian yang bisa kita bahas, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya masalah tentang penafsiran orang liberal terkait masalah bab zakat, ya, terkait masalah bab zakat. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.